Mengejutkan, pesulap merah tak gentar kerap dapat ancaman santet gara-gara bongkar trik dukun. Ustadz Abdul Somad akhirnya angkat suara. Pesulap merah atau Marcel Radival kerap mendapat ancaman santet dari para dukun karena membongkar trik dukun hingga mengaku dapat ancaman santet. Pesulap merah dalam konten-konten video YouTube-nya memang kerap membongkar trik dukun. Tidak hanya itu, baru-baru ini pesulap merah juga dilaporkan ke polisi. Kalau ancaman dari dunia perdukunan sendiri itu banyak ya, ujar pesulap merah. Dikatakan pesulap merah, ia kerap mendapat ancaman karena tidak percaya adanya santet. Lu kalau nggak percaya santet, perut lu gue isiin paku, atau besok pagi muntah beling, ujar pesulap merah. Namun saat menjawab ancaman, pesulap merah selalu bersikap santai. Bahkan, ia tak segan-segan menantang orang yang mengancamnya. Dan saya selalu jawab, kalau mau masukin paku ke perut saya, jangan lupa palunya sekalian. Atau sama semen, batu bata, lumayan buat renovasi kan, saya nggak beli lagi, ujar pesulap merah. Saat itu juga, orang-orang yang mengancamnya langsung emosi. Pesulap merah akan menerima santet yang akan dikirimkan oleh orang-orang yang mengancamnya. Saya gituin mereka, emosi sendiri. Ini aneh, kalau memang mau dikirimin saya terima, silahkan, ujar pesulap merah. Bagi pesulap merah, hal yang terbaru santet menurutnya hanyalah rekayasa. Pesulap merah mengaku mengetahui semua fakta terkait santet, sehingga ketika mendapat ancaman tak berimbas apapun untuknya. Sudah sering dan gak ngefake di saya. Saya tahu faktanya dan hal seperti itu gak ada, ujar pesulap merah. Sementara itu, pesulap merah mengaku tak takut dengan adanya ancaman santet. Pesulap merah mengaku lebih takut dengan pertanggungjawabannya saat di akhirat nanti. Saya justru lebih takut ketika nanti saya diminta pertanggungjawaban dengan Tuhan saya, yaitu Allah, ujar pesulap merah. Apalagi setelah munculnya Gus Samsudin yang dinilai masyarakat mempunyai karomah, yaitu menyembuhkan orang yang terkena ilmu praktek perdukunan atau santet. Bahkan Gus Samsudin tak segan-segan adu kekuatan dengan para dukun yang berani menantangnya. Banyak para dukun yang telah disadarkan oleh Gus Samsudin dan kembali ke jalan yang benar setelah adu kekuatan dengan Gus Samsudin. Viralnya video Gus Samsudin adalah ketika Gus Samsudin dari Padepokan Nurzat Sejati menyembuhkan penyakit orang dengan metode yang menurut sebagian orang hanya trik belaka. Semakin banyaknya pasien yang disembuhkan oleh Gus Samsudin, semakin banyak pula pendukung Gus Samsudin. Kini, kita lebih mengetahui bahwa praktek-praktek perdukunan di Indonesia itu sangat banyak dilihat dari pasien yang disembuhkan oleh Gus Samsudin. Menurut Ustadz Abdul Somad, memang ada sebagian ulama atau kiai mempunyai karomah seperti kebal dan lain-lain. Tetapi cara mendapatkannya tidak gampang. Ustadz Abdul Somad atau UAS menyebutkan sebuah hadis tentang karomah yang artinya, hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya, maka aku akan menjadi matanya yang dengan itu dia memandang. Menurut Ustadz Abdul Somad, kita tidak usah heran jika kita melihat orang kebal terhadap senjata bisa berjalan di atas air, karena itu bisa jadi bantuan setan atau iblis. Cara membedakannya seperti yang disebutkan di atas tadi adalah dengan cara melihat keistiqomahannya dalam beramal. Jika dia tidak dapat sholat, maka jelas itu bukan karomah, melainkan ilmu tersebut adalah bantuan dari setan atau iblis. Terlepas dari karomah atau tidaknya, dengan adanya video yang ditayangkan di YouTube Gus Samsudin, kita menjadi tahu bahwa praktek perdukunan di dunia, khususnya di Indonesia, ternyata masih ada. Selain itu, topik perdukunan alias dukun mengemuka akhir-akhir ini. Pemicunya adalah polemik antara pesulap merah dengan Samsudin alias Gus Samsudin. Pesulap merah membongkar praktek perdukunan yang berkedok keagamaan. Pesulap merah berhasil mengungkap berbagai trik
yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan ilmu sulap agar dianggap sakti. Rupanya, perseteruan pesulap merah versus Gus Samsudin tak berakhir di video Samsudin melaporkan pesulap merah dengan dugaan pencemaran nama baik. Gus Samsudin mengaku jika praktek pengobatannya yang dilakukan tidak ada unsur penipuannya sama sekali, sehingga apa yang dituduhkan pesulap merah tidak sesuai fakta. Gus Samsudin datang ke SPKT Polda Jatim ditemani pengacaranya dengan membawa alat bukti rekaman video yang telah tersebar luas di media sosial. Gus Samsudin sebelumnya pesulap merah menyebut dalam sebuah video di YouTube dan medsos jika praktek pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin merupakan praktek penipuan. Terlepas dari kasus perseteruan dua orang tersebut, praktek perdukunan telah jamak dilakukan di Indonesia. Banyak pula orang yang telah tertipu dukun. Muhammadiyah memiliki pandangannya sendiri tentang polemik pesulap merah versus Gus Samsudin. Dalam Islam, tegas melarang praktek perdukunan. Wakil Ketua Lembaga Dakwah Khusus atau LDK, pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Trisundani menegaskan bahwa di dalam Islam ada larangan yang jelas agar tidak mendatangi mereka atau menggunakan jasa mereka karena dekat dengan kemusyrikan. Soal ilmu sihir atau santet, dirinya juga mengatakan bahwa hal tersebut memang ada, meski manusia telah memasuki zaman teknologi seperti sekarang. Di zaman dahulu, Nabi Muhammad SAW bahkan juga pernah mendapatkan santet atau sihir dari Yahudi, sehingga diturunkanlah surat An-Nas dan Al-Falaq. Kepada masyarakat, Agus berpesan agar jika mendapatkan suatu masalah terkait kesehatan, sebaiknya memprioritaskan diri untuk pergi ke rumah sakit dahulu. Pesan untuk masyarakat kalau sakit dan lain sebagainya, berobatnya ke rumah sakit. Kalau kemudian memang ada gejala non-medis, itu bisa diruqyah yang syariah, misalnya ada kasus kesurupan, sihir, dan lain-lain, kata Agus. Bagaimana menurut pendapat Anda?